Nah, di sini kami akan mengajak teman-teman untuk mengetahui pembuatan surat yang baik dan benar. Nah, bicara tentang surat menyurat sangat berhubungan erat dengan administrasi. Nah, apa sih administrasi itu sendiri? Nah, administrasi ini sendiri merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat, catat mencatat, pengetikan, pembukuan ringan, dan hal lainnya yang berhubungan dengan segala teknik tata usaha. Nah, di dalam surat menyurat ini kami membagi dengan dua jenis surat. Yang pertama, surat resmi, dan yang kedua, surat non-resmi atau surat tidak resmi. Nah, bagaimana sih cara kita membedakan kedua jenis surat ini? Nah, gampang sekali teman-teman. Di surat resmi ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau organisasi-organisasi, bukan hanya dari lembaga pemerintahan saja, tapi organisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, dan biasanya surat resmi ini bersifat formal. Nah, masuk ke surat tidak resmi. Nah, surat tidak resmi ini biasanya bebas dikeluarkan siapa saja. Misalnya, dan contohnya surat resmi ini bisa saja dikeluarkan untuk mengundang pernikahan, pesta ulang tahun, dan sebagainya. Dan surat resmi ini tidak bersifat formal karena tidak mengandung cap, logo, dan juga tanda tangan. Seperti surat resmi. Nah, di sini kami ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan mengetahui bagaimana cara pembuatan dan apa-apa saja isi dari surat resmi. Nah, sebagai seorang pelajar, kita perlu mengetahui bagaimana cara pembuatan surat agar nantinya suatu ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, kita sudah tidak bingung lagi. Nah, mari teman-teman kita mulai masuk ke bagian surat resmi yang pertama. Nah, di dalam surat resmi itu biasa terdapat kop surat. Nah, kop surat ini biasanya terdiri dari logo instansi atau lembaga, nama instansi atau nama lembaga, alamat, nomor telepon, fax, atau email instansi dan lembaga tersebut. Nah, berikut yang tidak kalah penting dari bagian pokok surat resmi ini adalah nomor surat. Nah, jadi setiap surat resmi itu memiliki nomor-nomornya. Dan nomor ini tergantung berapa banyak surat yang sudah dikeluarkan oleh lembaga dan instansi. Jadi setiap surat yang keluar harus diperhatikan setiap nomornya dan jangan sampai salah. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting dari pembuatan surat resmi ini adalah tanggal surat. Nah, surat resmi ini selalu menggunakan tanggal surat. Nah, tanggal surat ini diikuti dengan tanggal kapan surat itu dikeluarkan. Nah, berikutnya lampiran atau hal. Nah, lampiran ini merupakan dokumen tambahan yang disertakan di dekat surat. Nah, kalau perihal ini merupakan tujuan atau untuk apa surat ini dibuat, misalnya untuk undangan atau peminjaman. Nah, berikutnya setelah itu alamat tujuan. Nah, kita harus memasukkan alamat tujuan surat kita ini dengan benar dan jangan sampai salah. Nah, berikutnya kita masuk ke salam pembuka. Nah, di salam pembuka ini kita harus bisa menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Karena yang akan kita kirim surat ini bersifat formal atau surat resmi. Nah, setelah membuat salam pembuka, kita masuk ke dalam isi dari surat resmi ini tersebut. Nah, ini adalah bagian terpenting dari pembuatan surat, yaitu isi surat resmi. Nah, biasanya isi dari surat resmi ini terdapat maksud dan tujuan mengapa kita menulis surat resmi. Nah, ketika tadi surat sudah diawali dengan pembuka atau salam pembuka, dan sekarang surat juga harus ditutup dengan salam penutup yang juga harus menggunakan bahasa sopan dan santun. Nah, setelah itu surat resmi mengandung tanda tangan dan cap dari instansi. Jadi tidak sembarang-sembarangan ya. Nah, berikut tadi pemaparan kami tentang surat menyurat atau administrasi untuk mempermudahkan teman-teman dalam penulisan surat resmi. Nah,
Jadi lebih lengkapnya sudah kami buat dalam buku panduan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, di mana buku panduan tersebut untuk membantu setiap mahasiswa baru untuk lebih memahami tentang pedoman-pedoman surat menyurat. Terima kasih.